Rika sebagai moderator, bahwa yang kami bahas hari ini adalah penerapan dan perubahan kurikulum. Pendahuluan, latar belakang adalah kurikulum merupakan inti dari proses pendidikan. Kurikulum merupakan bidang yang paling langsung berpengaruh terhadap hasil pendidikan. Itu teori Sukma Dinata 2012-158. Kurikulum sangat menentukan proses dan hasil suatu sistem pendidikan. Kurikulum juga bisa berfungsi sebagai media untuk mencapai tujuan, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan semua tingkat pendidikan. Itu latar belakangnya. Kemudian rumusan masalah yang kami ambil ada 3. Pertama, bagaimana perkembangan perubahan kurikulum di Indonesia. Kedua, apa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum di Indonesia. Ketiga, bagaimana penerapan kurikulum di Indonesia. Itu adalah rumusan masalah yang kami ambil. Kemudian tujuannya mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum di Indonesia, mengetahui dan mendeskripsikan penerapan kurikulum di Indonesia. Yang pertama, mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana perkembangan perubahan kurikulum di Indonesia. Itu pembahasan bab 1. Terima kasih, kami kembalikan kepada Ibu Moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Suryani. Kita akan lanjutkan untuk pembahasan yang akan dibacakan oleh Bapak Suparjo. Silakan, Terima kasih. Pak. Akan saya teruskan yaitu tentang bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai perubahan kurikulum. Pengertian perubahan kurikulum berarti adanya perbedaan dalam satu atau lebih komponen kurikulum antara periode tertentu yang disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja mengubah semua yang terlibat di dalamnya, yaitu guru, murid, kepala sekolah, pemilik sekolah, juga orang tua dan masyarakat umumnya yang berkepentingan dalam pendidikan. Lanjut. Di sini ditampilkan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Itu mulai setelah kita merdeka tahun 1945, mulai tahun 1947 itu sudah ada mulai kurikulum yang pertama, yaitu di situ ada namanya rencana pembelajaran. Dilanjutkan sampai dengan tahun 1955 sampai dengan 1964 ada rencana pendidikan sekolah, dan dilanjutkan 1968 ada kurikulum sekolah dasar. Dan terus langsung 1973 kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan. Dilanjutkan kurikulum 1975 yaitu kurikulum sekolah dasar. Terus ada perubahan baru lagi yaitu kurikulum 1984. Dan yang setelah itu diteruskan dengan kurikulum 1997 yang merupakan revisi kurikulum 1984, diteruskan yaitu kurikulum 2004 tentang rintisan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Dan yang selanjutnya diperbaiki lagi tahun 2006 yaitu diganti menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dan yang terakhir yaitu kurikulum tahun 2013 sampai sekarang. Lanjut. Tentang perkembangan kurikulum di Indonesia,
ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu kurikulum rencana pelajaran dari tahun 1947 sampai 1968. Yang kedua yaitu kurikulum berorientasi pencapaian. Itu mulai 1973 sampai 1997. Dan yang ketiga yaitu kurikulum berbasis kompetensi, yaitu mulai 2004 sampai 2013. Lanjut. Rekan-rekan mahasiswa, ini penjelasan daripada penerapan implementasi kurikulum di Indonesia. Yang pertama yaitu tahun 1947. Kakek dulu belum. Tahun 1947 itu rencana pelajaran atau dirinci dengan rencana pembelajaran. Itu penerapannya kurikulum ini merupakan kurikulum pertama di Indonesia setelah kemerdekaan. Pelajaran terurai tahun 1947, istilah kurikulum masih belum digunakan, sementara istilah yang digunakan adalah rencana pelajaran. Lanjut, tahun 1964, rencana pelajaran tadi, kurikulum masih sama dengan kurikulum sebelumnya, yaitu rencana pelajaran. Dan tahun 1968, kurikulum sekolah dasar, pada pelaksanaannya kurikulum ini merupakan kurikulum terintegrasi pertama di Indonesia. Beberapa mata pelajaran seperti sejarah, ilmu bumi, dan beberapa cabang ilmu sosial mengalami fusi menjadi ilmu pengetahuan sosial. Beberapa mata pelajaran seperti ilmu hayat, ilmu alam, dan sebagainya mengalami fusi menjadi ilmu pengetahuan alam yang sekarang sering disebut sains. Yang selanjutnya yaitu kurikulum tahun 1973, yaitu kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau disingkat PPSP tahun 1973. Dan diteruskan kurikulum sekolah dasar tahun 1975. Kurikulum ini disusun dengan kolom-kolom yang sangat rinci. Lanjut. Kurikulum 1984. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Diteruskan sampai dengan kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1984 dan revisi kurikulum dari 1994. Ya, selanjutnya kurikulum rintisan kurikulum berbasis kompetensi atau kita kenal dengan KBK. Kurikulum ini belum diterapkan di seluruh Indonesia. Beberapa sekolah telah dijadikan uji coba dalam rangka proses pengembangan kurikulum ini. Yang selanjutnya yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kita kenal dengan KTSP. Kurikulum berbasis kompetensi sering disebut dengan jiwa KTSP karena KTSP sesungguhnya telah mengadopsi KBK. Kurikulum ini dikembangkan oleh BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan. Dan yang terakhir yaitu kurikulum 2013 yang lebih ditekankan pada kompetensi dengan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Demikianlah pembahasan
Dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Suparjo yang telah menjelaskan tentang pembahasan materi ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan kami akan buka sesi pertanyaan. Pada sesi pertama ini, kami persilahkan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, Bu Erika. Ya, silakan Pak Rio. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 dan Bu Erika telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Baiklah, pertanyaan saya, jika kurikulum mengalami atau berubah atau mengalami penyempurnaan, apa yang harus dilakukan oleh guru dalam hal kurikulum itu yang terbaru? Itu aja Bapak Ibu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rio dari kelompok berapa? Dari kelompok 3, Bu. Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya akan ditampung terlebih dahulu. Kami beri kesempatan kepada 2 rekan mahasiswa untuk bertanya. Dipersilakan. Bu Erika, mohon izin bertanya, Bu Erika. Ya, silakan kepada Bu Titi. Iya, terima kasih Bu Erika dan rekan-rekan kelompok 1. Kelompok 1. Iya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Titi Rusyanti, perwakilan dari kelompok 4, akan mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Baik, yang pertama adalah terkait dengan sajian materi yang sudah disampaikan tadi, Bapak Ibu, pada makalah kelompok 1 di halaman 5 yang dipaparkan oleh Bapak Suparjo tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Mungkin hampir mirip dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Rio ya. Nah, di sini terdapat 11 periode perubahan dan perkembangan. Nah, ini mohon tolong paparkan lebih detail kelebihan dari masing-masing periode. Kemudian menurut kelompok saudara, kurikulum manakah yang paling mendekati sempurna dan paling sesuai untuk era digitalisasi ke depan? Berikut pertanyaannya Bapak Ibu. Kelompok 1. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Titi dari kelompok 4. Kami beri kesempatan 1 penanya lagi untuk rekan-rekan mahasiswa. Dipersilakan. Mohon Bu Rika, ada di chat Bu Rika, itu ada Pak Ahmad Jais, Bu Rika. Oh ya, ya. Oh ya, dari Pak Ahmad Jais ya. Pertanyaannya adalah, mengapa dalam kurun waktu tertentu kurikulum sekolah harus selalu ditinjau kembali untuk dikembangkan atau diperbarui? Ya, berarti sudah ada 3 pertanyaan untuk sesi pertama kali ini. Nah, kami dari kelompok 1 akan menjawab satu persatu mulai dari pertanyaan Pak Rio dari kelompok 3. Untuk pertanyaan Pak Rio ini akan dijawab oleh Ibu Yuliani. Bagaimana Ibu Yuliani? Pertanyaan Pak Jais saja, Bu. Oh ya, siap. Untuk pertanyaan Pak Rio, apakah Bapak Suparjo siap untuk menjelaskannya?
Bu Erika. Pak Ya. Parja di mute dulu, mic-nya belum dibuka. Ya, oke. Oh ya. Baik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Pak Rio, yaitu jika kurikulum berubah atau disempurnakan, apa yang harus dilakukan oleh guru, Pak Rio ya? Iya, Pak. Ini ada, Bella akan saya jawab, yaitu ada 3 kategori guru terhadap perubahan kurikulum. Yang pertama, itu guru responsif. Golongan ini guru responsif itu terhadap pengembangan kurikulum, sikap guru melakukan uji coba atau semacam eksperimen dalam pembelajarannya. Kelemahannya jika guru sering melakukan inovasi dan melaksanakan eksperimen dapat menimbulkan kebingungan ketika uji coba sedang dilaksanakan. Ternyata kondisi telah berubah lagi setelah berkelanjutan, sehingga tak mungkin kurikulum benar-benar yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, yaitu guru tradisional. Para guru yang lebih patuh pada kurikulum yang ada atau sedang dilaksanakan tanpa berusaha melakukan usaha perubahan dan perbaikan. Apa yang baik menurut pandangan guru adalah baik bagi semua siswa. Sikap tradisional ini memiliki kelemahan karena kenyataannya perubahan terus berlangsung. Jika tidak mengikuti perubahan, maka akibatnya sekolah atau madrasah ketinggalan dalam mempersiapkan siswa dan tidak cocok untuk tuntutan masyarakat. Yang ketiga yaitu guru self-confident. Para guru yang menentukan isi kurikulum bergantung selera atau minat dan kemampuan guru sendiri. Apa yang menjadi minat guru dapat saja dimasukkan dalam kurikulum. Sehingga pada akhirnya kurikulum terus-menerus ditambah, dilengkapi, pada gilirannya timbul ketidakseimbangan dalam kurikulum. Kelemahannya yaitu sikap ini terlalu menekan pada minat dan kemampuan guru secara individual, akan menyebabkan kurikulum menjadi terlalu berat bagi para siswa sehingga akan disangsikan keberhasilannya. Ketiga golongan di atas dengan kekurangan membuktikan bahwa guru perlu memiliki sikap inovatif agar kurikulum senantiasa selaras dengan kebutuhan masyarakat. Tetapi secara garis besar, kurikulum yang ada tetap dipergunakan. Dengan perubahan kurikulum tahun 2013 yang sedang digalakkan oleh pemerintah menjadi bukan hal yang aneh dan perlu diperdebatkan karena perubahan kurikulum itu sebuah keniscayaan. Saya kira itu Pak Rio. Jadi pada fokusnya yang harus dilakukan guru itu secara garis besar ada 3, sehingga tergantung guru masing-masing mana yang terbaik. Saya kira itu.